Kasus penipuan pengembangan atau developer properti masih terjadi. Jika sudah begini, konsumenlah yang dirugikan. Impian memiliki hunian yang direncanakan pun harus sirna. Belakangan, sejumlah konsumen diduga tertipu developer properti. Untuk menghindari penipuan tersebut, podcast radio akan memberikan beberapa tips buat Anda. Namun sebelumnya, podcast radio menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin. Bagi yang membutuhkan gamis dan mukena super murah, Mimin sudah mempersiapkan link khusus buat Anda, silakan diintip ya. Ada linknya di deskripsi, silakan diklik aja. Siapa tahu ada yang cocok. Jangan lupa juga dukung kami dengan mengklik tombol subscribe dan like-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Kembali bersama podcast radio ditemani oleh Mimin Freddy. Tips menghindari penipuan saat membeli rumah dengan KPR. Seperti dalam intro permulaan tadi, kasus penipuan pengembang atau developer properti masih terjadi, guys. Jadi kalau sudah seperti ini, konsumenlah yang dirugikan. Dan salah satunya mungkin ada di Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Total kerugiannya ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. Jadi sempat ada beberapa media mainstream ditayangkan di sana ya guys. Developer melancarkan aksinya dengan modus menjual rumah KPR murah. Setelah sepakat, developer menjanjikan pembangunan rumah rampung dalam kurun 1 tahun. Namun hingga waktu yang dijanjikan, bangunan tak kunjung selesai dan developer pun kabur dan menghilang guys. Setelah diusut pada awal Februari lalu, polisi berhasil meringkus pelakunya. Polres Tangerang Selatan AKBP Sarli Solu mengatakan totalnya ada 4 laporan polisi yang diterima terkait kasus ini pada tahun 2021 yang lalu. Dan pelaku sebenarnya sudah kita amankan mulai 29 November 2021 dan ini pelakunya adalah pelaku tunggal, kata Sarli kepada salah seorang wartawan. Dalam aksinya tersangka berinisial STR menjual lagi perumahan yang sebenarnya sudah dibeli para korban ke para pembeli lainnya dengan harga lebih murah, sehingga modus tersebut membuat masyarakat tertarik dengan harga yang murah. Dan ini akan kita tangani lebih dalam lagi. Kita imbau masyarakat untuk membeli rumah atau perumahan saya kira lebih teliti lagi, ucap Sarli. Perencanaan keuangan sekaligus pendiri Tata Dana Consulting Teja Sari Asad mengatakan, sebelum membeli rumah, Anda perlu mencari tahu reputasi developer. Dengan mengetahui reputasinya, Anda dapat mempertimbangkan dan menilai apakah developer tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau bertanggung jawab atau tidak. Untuk mencari tahu reputasi dari developer Anda harus aktif bertanya kepada sales, kemudian memverifikasinya sendiri dengan browsing di internet. Minta salesnya ini developer lagi bangun di mana saja atau sudah pernah bangun di mana saja. Kita bisa cek lagi dengan browsing, ujarnya kepada salah satu media online. Selain itu, biasakan juga untuk mengecek pemberitaan di media untuk mengetahui apakah developer tersebut pernah tersandung kasus-kasus negatif yang merugikan konsumen. Berikutnya, Anda juga perlu menanyakan surat-surat apa saja yang bisa didapat selama proses cicilan. Apakah ada surat akta notaris atau surat perjanjian tersendiri yang secara legal bisa diklaim jika terjadi permasalahan pada developer. Tejasari juga menyarankan agar Anda berhati-hati saat akan membayar uang muka sebelum KPR disetujui, sebab tidak ada jaminan pihak bank akan menyetujui KPR meski developer sudah bekerja sama dengan bank. Jika Anda ngotot membayar uang muka ke developer sementara KPR ditolak bank, tentu akan berisiko uang muka sulit kembali guys. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk lebih memilih program uang muka atau DP 0%. Jadi gini kan, sebenarnya ada aturan DP 0% dari pemerintah, cuma ada syarat-syaratnya. Kalau gitu kita bisa pakai itu, ujarnya.
Sementara itu, perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi MRE Andi Nugroho menyarankan agar tidak mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh developer. Anda harus melihat harga rumah dengan keadaannya secara rasional. Sebab harga murah kerap kali dijadikan modus oleh penipu untuk menarik konsumen. Andi juga mengatakan sebelum membeli rumah Anda harus mengecek legalitas dari developer untuk memastikan legalitas, salah satunya bisa dengan menggunakan layanan sistem registrasi pengembang atau SIRENG. Layanan ini bisa digunakan untuk memudahkan Anda mengecek status developer secara daring. Selain itu, pastikan bahwa tanah yang ingin dijual oleh pihak developer adalah tanah yang tidak masuk dalam sengketa. Lihat perizinannya mereka, developer ini benar atau tidak sudah membebaskan lahan tersebut. Biasanya proses untuk perjanjian pengikatan jual beli PPJB itu juga harus diperhatikan, kata dia. Penting untuk Anda pelajari apa saja kewajiban developer jika sampai terjadi wan prestasi. Anda harus membaca secara rinci dan jelas PPJB tersebut sebelum menandatangani berita acara serah terima hunian tersebut. Jika Anda tidak terlalu paham, jangan ragu untuk meminta bantuan orang yang lebih mengerti. Cari yang paham, ini sebenarnya hak dan kewajiban si developer. Kalau gagal mendirikan bangunan, seperti apa? Kalau kita bisa mengerti itu lebih bagus, ujar Andi. Selain itu, Anda juga perlu memperhatikan legalitas dari rumah yang ingin dibeli dari developer. Tanyakan pada developer apakah rumah tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik dan izin mendirikan bangunan atau belum. Hal ini penting mengingat setiap mendirikan bangunan atau gedung di Indonesia wajib untuk memiliki IMB yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang bangunan gedung. Nah, demikian podcast kita hari ini guys, tentang tips menghindari penipuan saat membeli rumah dengan KPR. Kalian bisa mengulangi lagi sambil mencatat, mungkin bisa di cross check satu demi satu. Tulis komentar kalian jika ada hal yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan bersama yang lain agar menambah wawasan kita. Mungkin kalian punya pengalaman menarik yang lainnya supaya dapat menyampaikan kepada yang lain juga. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Sampai jumpa.